Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Franti dari kelas 12 MIPA 1, nomor urut 23. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintah setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Macam-macam sistem koordinasi. Masing-masing organ dalam tubuh kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, tubuh kita memiliki komponen yang menghubungkan setiap organ yang disebut saraf dan darah. Berikut ini merupakan jenis sistem koordinasi. Yang pertama itu sistem saraf. Sistem koordinasi saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara tepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat jaringan saraf. Sistem elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat. Sistem saraf ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf tulang belakang. Otak memiliki beragam fungsi penting dalam koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi saraf yang terhubung ke otak dapat memberi sinyal untuk meningkatkan laju jantung hingga kecepatan dalam berpikir. Otak sendiri terdiri atas beberapa bagian yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Sedangkan bagian saraf pusat yang lainnya adalah sumsum tulang belakang yang berperan dalam gerak refleks dan menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sistem saraf tepi. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf simatik dan saraf otonom. Saraf somatik berperan menerima rangsangan dari luar dan menyampaikan ke otak, sedangkan saraf otonom bekerja secara tidak sadar saat tubuh istirahat atau ketika mencerna makanan. Sel saraf. Semua sistem koordinasi saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron merupakan suatu kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf dan adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai rangsangan dari panca indera. Pada sel saraf terdiri dari 3 komponen utama yaitu dendrit, akson, dan ada sinapsis yang masing-masing berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang dihantarkan oleh impuls ke sel saraf lainnya, elektron, efektor, maupun ke organ tubuh. Alat indera. Jenis sistem koordinasi pada manusia lainnya adalah alat indera. Sistem ini terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Masing-masing indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari dalam organ indera terdapat ujung saraf yang peka terhadap rangsangan yang disebut reseptor. Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Reseptor kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak. Jenis sistem koordinasi yang ketiga itu sistem endokrin. Sistem endokrin di dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh. Misalnya mengatur jumlah cairan di dalam tubuh, kecepatan pernafasan, suhu tubuh, dan siklus menstruasi pada wanita hingga mengatur perasaan atau mood kita. Endokrin mengandung hormon yang dihasilkan dari organ bernama kelenjar. Hormon yang dihasilkan pada endokrin akan disalurkan ke bagian organ tubuh lainnya yang menjadi tujuan lewat siklus darah kita. Kerja sistem endokrin di bawah perintah saraf dan sistem inilah yang menentukan kapan kelenjar harus memproduksi hormon dan kapan melepaskannya. Proses kerja pada sistem endokrin cenderung lebih lambat dalam mengatur aktivitas yang terjadi di tubuh kita. Mungkin
Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai sistem koordinasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.